Ya, bagaimana Al Zaitun ini bisa merangkul PKI loh saudara. Betapa terbukanya ini cara berpikirnya orang tua satu ini saudara. Saya baru ketemu, selain Gus Dur ini baru ketemu orang ini. Orang lain mah cuma ngomong doang saudara ya. Sampai itu Quraish Shihab itu cuma omdo saudara, cuma ngoceh-ngoceh doang. Yang melakukan langsung, ini kan Gus Dur saudara. Yang langsung melakukan kan, pasangkan badannya. Ya kan, Gus Dur ini kan masangin badannya buat melindungi minoritas saudara. Nah ini yang kedua ini Panji Gumilang saudara ya. Dia pasangkan badannya buat merangkul. Mungkin dia belum sampai tahap melindungi, merangkul saudara. Oh itu hebat sekali saudara. Masa Anda buta sih? Anda orang-orang Islam coba, para pembenci Al Zaitun, Anda buta apa ya? Anda tidak bisa melihat. Kalau seorang Nabi ke-26 yang dianggap menghujat Islam saja bisa mengagumi Panji Gumilang, berarti kan ada sesuatu. Ya, loh, justru karena orang-orang Panji Gumilang, kalau kita sama-sama bertempur di lapang, melakukan dakwah, saya dakwah Kristen, dia dakwah Islam, Panji Gumilang ini lawan yang berat, saudara. Kalau Habib Rizik mah cek remeh, kalau Ustadz Bangke mah nggak ada apa-apa, saudara. Itu cuma buat bercandaannya orang-orang doang, saudara ya. Nyatanya di sini yang buat dibaptis, kita baptis komunitas ini udah ratusan, saudara, udah banyak sekali. Nggak ngefek dengan si Bangke sama si penipu-penipu mualaf center lainnya, nggak ngefek saudara. Apalagi si Julius Cina pengkhianat, nggak ngefek. Kita diboikot berkali-kali, saweran kita tetap top markotop saudara ya, tetap ngeri-ngeri, proyek-proyek kita gede-gede saudara. Nah sekarang masalahnya ini saudara ya, kalau kita benar-benar head to head ketemu Panji Gumilang berdakwah, oh ini lawan yang berat ini saudara, serius. Ya, ini lawan yang berat. Seorang Panji Gumilang ini lawan yang berat bagi kekristenan. Nah, saudara, hari ini, waduh, kabar lagi nih ya. Ternyata ada PKI bersarang di Al Zaitun. Ini Al Zaitun ini aneh-aneh aja, saudara ya. Anaknya DNA Aidit itu dipiara, saudara ya. Luar biasa di Al Zaitun. Waduh, ini jempol 4 nih buat Al Zaitun ya. Jempol 4 buat Al Zaitun, saudara ya. Lebih tahu ya. Saya berharap nanti si wartawan Robin Manulang bisa masuk ke sini ya, saudara ya. Nanti kita tanyain juga ya, kenapa ya. Kenapa bisa begitu. Tapi saya berharap juga nanti, anaknya DN Aidit, ini anaknya DN Aidit, saudara ya. Ilham Aidit, saudara. Saya berharap nanti kita bisa interview Ilham Aidit, saudara ya, di sini sudah live. Kalau perlu, nah ini saran ya, boleh diterima, boleh enggak. Bikin live podcast. Nah, nanti live-nya kalian dari sama-sama di kantornya Galarua. Nah, hari ini tema kita adalah terbongkar PKI bersarang di Al Zaitun. Wah, tambah serem lagi ya saudara ya. Ini babak Al Zaitun ini makin heboh-heboh saja saudara ya. Ini kemarin laporan kepada Mahfud MD dicabut ya, entah mengapa ya, saya nggak ngerti cara berpikirnya ini ya. Tetapi bikin laporan baru, Ridwan Kamil dilaporkan ya. Ridwan Kamil dilaporkan, digugat ya saudara ya, Ridwan Kamil. Kasihan nih Al Zaitun ya, dikeroyok raksasa-raksasa politik, raksasa-raksasa kadrun di Indonesia, saudara ya. Tapi untung PGI ya sudah memberikan empati, simpatinya kepada Al Zaitun, dan saya cukup bangga ya, saya dengan PGI kali ini saya harus angkat jempol, dua dulu ya, jangan 4. Nah, yang kita pengen dengar kabarnya si pendeta gila betul. Nah, belum ada kabarnya pendeta gila betul ya. Gila betul, lu mau dong. Pendeta Gilbert, lu mauin dong. Gila betul, lu mau dong. Nah, saudara ya, itu kita belum tahu kabarnya. Biasanya dia paling sering nyamber ya. Mungkin karena tidak menguntungkan dia, jadi ya karena dia pro Anies ya, pro Anies, pro siapa lagi? Pro Anies, pro Yusuf Mansur, pro Habib Rizik. Ya, dan apalagi protolan, saudara ya, protolan. Jadi ya kita tahu sendirilah kualitas pendeta gila betul, lu mau dong. Nah, saudara, hari ini, waduh, kabar lagi nih ya. Ternyata ada PKI bersarang di Al Zaitun. Ini Al Zaitun ini aneh-aneh aja, saudara ya. Anaknya DNA Aidit itu dipiara, saudara ya. Luar biasa di Al Zaitun.
Waduh, ini jempol 4 nih buat Al Zaitun ya. Jempol 4 buat Al Zaitun, saudara ya. Bagaimana dia bisa merangkul bukan saja yang kepercayaannya berbeda, Kristen, Buddha, mana ya ada Romo Katolik, ada pendeta-pendeta Buddha, terus ada pendeta-pendeta Hindu. Wah, diundang saudara ya, luar biasa nih Al Zaitun ini ya. Bahkan anak PKI diundang saudara, luar biasa nih, jempol 4 ini buat Panji Gumilang ya. Saya terharu sekali ya, saya dengar ini Ilham Aidit di Wongke bener ya saudara ya. Benar-benar Al Zaitun ini, Panji Gumilang ini meneruskan apa yang diajarkan oleh Gus Dur, walaupun dia tidak pernah bawa-bawa nama Gus Dur ya. Tapi Panji Gumilang ini, saya nggak tahu ya, kenapa Panji Gumilang nggak jualan nama Gus Dur ya? Kenapa Panji Gumilang tidak merangkul Yeni Wahid atau ibu ini ya, Ibu Rita ya, istrinya apa Presiden Gus Dur ya? Kenapa nggak diajak ya, nggak dirangkul? Ini saya masih nggak ngerti ya, mungkin Pak Santi Ambar nanti bisa lebih tahu ya. Saya berharap nanti si wartawan Robin Manulang bisa masuk ke sini ya saudara ya, nanti kita tanyain juga ya kenapa bisa begitu. Tapi saya berharap juga nanti, anaknya DN Aidit, ini anaknya DN Aidit saudara ya, Ilham Aidit saudara. Saya berharap nanti kita bisa interview Ilham Aidit saudara ya, di sini sudah live. Kalau perlu, nah ini saran ya, boleh diterima, boleh enggak. Bikin live podcast. Nah, nanti live-nya kalian dari sama-sama di kantornya Galarua, datang diundang. Kita bayarin hotelnya dong, ya. Duduk di situ ya, ngobrol di podcast live-nya Galarua, ngobrol sama-sama di situ, di live kan, langsung sama kita ngobrol-ngobrol begitu kan. Kita tanya banyak hal. Ya, dan yang paling pengen saya tahu, apa yang diajarkan DN Aidit kepada anaknya? Yang saya pengen tahu, saudara. Kan anak ini kalau nggak salah usia 10 tahun kan waktu bapaknya gugur itu ya. Kan anak ini sudah cukup dewasa untuk mengerti. Untuk 10 tahun itu sudah bisa diajak ngomong, saudara ya. Saya dari kecil, anak saya umur 8 tahun sudah cerita ngalor ngidul, cerita politik, cerita macam-macam, saudara. Apalagi di DN Aidit orang idealis, saudara ya. Saya yakin pasti si Ilham Aidit diajarin sama ibunya pun pasti akan ngajari. Ya, saya pengen tahu apa yang diajarkan oleh DN Aidit kepada anaknya ini. Ya, tapi saya yakin, saudara, ini orang Pancasila, saudara. Saya yakin. Dan sebetulnya PKI itu tidak ingin mengubah Pancasila, loh, saudara. Ya, PKI itu tidak ingin mengubah Pancasila. Itu bohong ya. Kalau bilang PKI ingin mengubah Pancasila itu bohong, saudara. Ya. Nah, itu bohong. Itu adalah bualannya Soeharto dan bualannya orang NU, saudara ya. Pada kenyataannya kan orang-orang NU dan orang-orang Islam ini kan yang pengen mengubah Pancasila kan. Siapa yang pengen piagam Jakarta? Orang NU, saudara. Siapa yang pengen piagam Jakarta, saudara? Orang NU. Ya. Apakah Hatta ini orang NU, Muhammad Hatta? Bukan, saudara. Ya. Muhammad Hatta ini orang Padang. Ya, orang Padang ini kebanyakan Wahabi, saudara ya. Nah, ini menarik sekali ya. Bagaimana Al Zaitun bisa merangkul PKI ya, generasinya PKI. Wah, ini ajaib ini, saudara. Ini pertanyaan buat kita semua, bagaimana ada orang bisa sejenius itu, saudara, bisa merangkul. Kita Galarua kalah step loh, kita belum bisa merangkul sampai seperti Al Zaitun. Kita baru mau merangkul Gavatar aja sampai sekarang ini kita masih nggak dapat nih Gavatar. Kita pengen merangkul Ahmadiyah aja sampai sekarang kita nggak ketemu orang Ahmadiyah. Kita pengen bisa merangkul banyak orang-orang yang dipersekusi, orang-orang Hindu sampai sekarang Galarua nggak bisa berhasil kan. Sampai sekarang kita harus akui kita nggak berhasil loh. Tapi Al Zaitun itu bisa dengan mudahnya dia rangkul ya. Ini orang-orang Hindu, orang Buddha, ya termasuk bahkan gereja sendiri, ya, dia bisa merangkul PGI loh, organisasi besarnya gereja kan, nah, dia bisa merangkul itu hebat, saudara. Anda harus akui loh itu hebat, masa Anda hebat. Dan yang paling top lagi dia bisa merangkul anak PKI, DN Aidit loh, anaknya DN Aidit langsung, bukan kayak Rita Cipta itu kan namanya anak yang terlibat PKI, anak dari orang yang terlibat PKI. Ini anaknya DN Aidit, saudara, langsung bisa dirangkul ya.
Pengen coba kalau dia memang benar-benar Pancasila, wah ini akan sangat unik sekali kalau Galarwa. Ya, tentu saja harus izin pembina ya, harus izin pembina karena ini PKI ini kan adalah organisasi yang dilarang supaya nanti Galarwa jangan nanti malah dituduh mau macam-macam lagi kan. Perlu tuh dirangkul tuh anaknya DNID tuh. Kalau memang beliau Pancasila ya tentunya ya. Tentu konsultasi dulu dengan pembina kita Pak Kontoh ya, konsultasi dulu karena ini kan menyangkut intelijen segala macam. Tapi kalau memang ini DNID sangat Pancasila, wah itu prestasi buat Galarwa kalau Galarwa bisa ikut merangkul anak PKI ini loh. Ya bahkan kalau bisa pendekatan kepada Ripka Ciptaningkan tadi ya, termasuk orang-orang Ahmadiyah, ya orang-orang Gavatar. Wah kalau bisa melakukan pendekatan ke sana, wah luar biasa. Wah itu luar biasa sekali. Wah Ongbak luar biasa Ongbak. Terima kasih sawerannya Ongbak. Kalau udah mulai saweran-saweran begini, udah nih Nabi ke-26 udah mulai nafas terengah-engah seperti nafas anak onta, ya matanya putih semua, ya maka ontanya jadi berat, ya maka berbuih-buih, buihnya wingko saudara ya, berbuih-buih wingko maksudnya ini saudara, ini saya baru bikin wingko, enak sekali saudara ya. Aduh sama bikin kopi susu ini enak sekali makan wingko sambil live makan kopi susu, minum kopi susu sama wingko made in Mama Ana saudara ya. Luar biasa. Terima kasih Ongbak, luar biasa. Kemarin ada terakhir kemarin itu 10 ya yang nyawer ya kemarin ya. 10 orang yang nyawer, ngeri ya, bikin para ini pembenci Nabi ke-26 kejang-kejang. Nah, balik lagi saudara ya. Ini sangat ini sekali ya. Bagaimana Al-Zaitun ini bisa merangkul PKI loh saudara. Betapa terbukanya ini cara berpikirnya orang tua satu ini saudara. Saya baru ketemu, selain Gus Dur ini baru ketemu orang ini. Kalau yang lain mah cuma ngomong doang saudara ya. Siapa itu Quraish Shihab itu cuma omdo saudara, cuma ngoceh-ngoceh doang. Yang melakukan langsung, ini kan Gus Dur saudara. Yang langsung melakukan kan, pasangkan badannya. Ya kan, Gus Dur ini kan masangin badannya buat melindungi minoritas saudara. Nah ini yang kedua ini Panji Gumilang saudara ya. Dia pasangkan badannya buat merangkul. Mungkin dia belum sampai tahap melindungi, merangkul saudara. Oh itu hebat sekali saudara. Masa Anda buta sih? Anda orang-orang Islam coba, para pembenci Al-Zaitun, Anda buta apa ya? Anda tidak bisa melihat. Kalau seorang Nabi ke-26 yang dianggap menghujat Islam saja bisa mengagumi Panji Gumilang, berarti kan ada sesuatu. Ya, justru karena orang-orang Panji Gumilang, kalau kita sama-sama bertempur di lapang, melakukan dakwah, saya dakwah Kristen, dia dakwah Islam, Panji Gumilang ini lawan yang berat, saudara. Kalau Habib Rizik mah cek remeh, kalau Ustadz Bangke mah nggak ada apa-apa, saudara. Itu cuma buat bercandaannya orang-orang doang, saudara ya. Nyatanya di sini yang buat dibaptis, kita baptis komunitas ini udah ratusan, saudara, udah banyak sekali. Nggak ngefek dengan si Bangke sama si penipu-penipu mualaf center lainnya, nggak ngefek saudara. Apalagi si Julius Cina pengkhianat, nggak ngefek. Kita diboikot berkali-kali, saweran kita tetap top markotop saudara ya, tetap ngeri-ngeri, proyek-proyek kita gede-gede saudara. Nah sekarang masalahnya ini saudara ya, kalau kita benar-benar head to head ketemu Panji Gumilang berdakwah, wah ini lawan yang berat ini saudara, serius. Ya, ini lawan yang berat. Seorang Panji Gumilang ini lawan yang berat bagi kekristenan ketika head to head berdakwah. Anda nggak nyadar ya bahwa ini Panji Gumilang ini adalah lawan yang berat. Tapi mengapa kita harus support? Supaya kita punya lawan yang sepadan dalam penginjilan, dalam berdakwah. Bukan dengan lawan kayak Ustadz Bangke, kayak si Moko Ginta, sama Suster Cabul. Suster Cabul yang kami bolak-balik kan Suster Cabul namanya itu kan, dari biarawati ya, biarawati kan nggak boleh menikah, terus ini sekarang kami bolak-balik sampai 3 kali apa 4 kali itu kan namanya Suster Cabul itu kan, namanya biarawati Cabul kan. Coba bayangin ya, saya yang dituduh menista, pembenci Islam katanya, padahal saya nggak pernah benci orang Islam ya, itu saja saya bisa mengagumi Panji Gumilang, berarti kan ada sesuatu orang ini kan, masa Anda nggak kebayang sih?
Ya, bagaimana Panji Gumilang ini menunjukkan rahmatan lil alamin, apapun agama dia, apapun sektenya, mazhabnya dia, saya nggak mau tahu, saudara. Yang penting itulah rahmatan lil alamin, saudara. Itulah yang namanya rahmat bagi segenap alam. Orang-orang seperti Panji Gumilang ini, ya, bisa seperti Panji Gumilang, saudara. Mana pernah Panji Gumilang gorok orang, saudara ya? Mana pernah puji sama Panji Gumilang. Ditambah dia ngerangkul PKI loh, saudara. Sementara orang-orang NU-nya ya bunuh orang PKI, 3 juta orang PKI dibunuh sama NU, saudara. Padahal apa jasa NU? Apakah NU perang, saudara, ngelawan penjajah? Enggak. Syarikat Islam itu kan bentukannya NU. Apakah perang ngelawan penjajah? Enggak, saudara. Enggak perang. PKI angkat senjata. Tahun berapa? Tahun 19, pertama kali pemberontakan PKI ngelawan Belanda tahun berapa, Pak September? 1928. Lupa itu ya, 1928 ya pertama kali ya. Pertama kali PKI ngelakukan pemberontakan dulu zamannya Musso ya, sebelumnya Musso ya. Terus tahun 1948 lagi, saudara. Ya, 1948 dia lagi, saudara. Lawan ya. Angkat senjata, saudara, atas nama Partai Komunis Indonesia. Ya. Ini jelas, saudara, ini jelas dia ngelawan Belanda, saudara. Loh, itu jasanya PKI, dia terang-terangan melawan Belanda loh, saudara. Terang-terangan dia melawan Belanda. Oh, jangan ngomong nggak ada jasanya PKI. Ya, 1948 PKI itu terang-terangan melawan Belanda. Oh, sorry, bukan 1928 ya. Yang pertama 1948 justru ya, yang pertama ya. Ya Musso. Ya Musso ya, zamannya Musso ya, terang-terangan, saudara. Kalau ada kesalahpahaman dengan NU, ya, karena dia kan ya kayak kita nih, kita ngomong ya, kita membongkar tentang agama, tentang rasio, orangnya marah, orang NU-nya. Dia kan tanpa dibully kan sama orang PKI-nya, orang PKI pinter-pinter, saudara. Iya kan? Nah, kemudian sama si orang NU-nya kan dendam, ya ini konflik. Ya, ada beberapa puluh ya, ada orang yang beberapa puluh yang digebuki sama orang PKI, ada yang jadi korban mati, saudara. Ya, tawuran, saudara, itu tawuran. Tapi orang NU dendamnya minta ampun sama orang PKI, saudara ya. Beberapa puluh orang NU yang luka-luka dan 1-2 yang mati karena tawuran ya. Dibalas dengan apa? Dibantai, pembantaian massal. 3 juta orang PKI atau dituduh PKI itu dibunuh dengan biadab, tanpa perlawanan, tanpa garis bawahi, saudara ya, tanpa perlawanan. Kalau orang NU konflik dengan PKI antara tahun 1948 sampai 65 itu dengan perlawanan, saudara, tawuran. Tetapi setelah tahun 65 sampai tahun 70-an ya, itu orang NU membantai orang PKI tanpa perlawanan. Satu orang lagi jalan, itu PKI, langsung ditawur sama orang, Allahu Akbar, bunuh. Langsung, saudara. Serius, itu yang terjadi, ya. Papi saya cerita ya, sejam sekali ya. Papi saya itu anti PKI, saudara. Karena orang-orang Tionghoa yang lari ke Indonesia kebanyakan anti komunis. Percaya saya. Justru karena dia lari dari negara komunis, ya kan. Kebanyakan orang-orang Tionghoa itu anti komunis, kebanyakan. Ya. Apalagi kalau dia agamanya Kristen, ya. Kalau dia agamanya Kristen, dia biasanya udah anti komunis, saudara. Nah, ya saya kan Kristen, saudara, dari usia remaja sudah Kristen. Anti komunis sudah pasti. Kiblatnya Amerika, ya. Tetapi kita harus jujur dengan sejarah bahwa ada pembantaian di situ. Bahwa Indonesia berhutang darah sama orang-orang PKI, saudara. Dan apakah benar PKI mau menggulingkan Soekarno? Enggak loh, saudara. Enggak masuk akal sekali, saudara. Karena Soekarno dengan sangat nyata, Soekarno sangat berpihak sama PKI loh, saudara. DNI ini kesayangannya Soekarno loh. Para jenderal inilah yang mau menghabisin PKI. Karena apa? Karena sama PKI sering dikritik. Gaya hidup hedonisme para jenderal ini. Sering dikritik. Kritikannya kan pedes kan. Kayak Ahmad Yani punya gundik, kayak apa, punya villa segala macam, kan dikritik sama DNI kan. Bagaimana gaya hidup hedonisme para jenderal, para pejabat. Kan yang
pejabat-pejabat negara yang istrinya banyak, termasuk Soekarno dikritik sama DNID, saudara. Kan betapa Pancasilanya PKI ini, saudara. Siapa bilang PKI tidak Pancasila, saudara? Ya, apakah PKI anti Tuhan? Enggak loh. Apakah PKI itu ateis? Enggak loh, saudara ya. Si Jinping itu tidak ateis loh, saudara. Itu kemarin si Refli Harun dengan tololnya ya, Cina itu ateis, goblok bener nih si Jinping, apa si Refli Harun, profesor tapi tolol. Saya memang kalau Islam ini ya, profesor biar udah ya profesor sekalipun udah jadi Islam ya tolol ya. Siapa bilang si Jinping ini ateis, saudara? Nah, ini Ragnar Lothbrok bilang ya, bener ya, di Cina yang Islam juga puluhan juta, banyak ya, di Xi'an itu kan, di Xi'an banyak, saudara ya. Dan tidak semua orang Cina itu tidak ateis ya, mereka itu punya kepercayaan animisme, dinamisme, itulah agama, saudara. Memang dia tidak beragama Arab, ya kan, si Jinping itu. Tetapi dia punya kepercayaan animisme, dinamisme. Coba tanya di rumahnya pasti ada patung Cilaut, ada patung Wan Im, saudara. Dia punya di rumah itu orang-orang Tionghoa itu ya. Dia itu punya kepercayaan animisme, dinamisme, percaya pada leluhur. Ya, menghormati leluhur itu agama, saudara. Itu juga kepercayaan. Jangan ngomong tidak. Apakah di situ ada keadilan? Oh ada, saudara. Kamu punya anak satu dibiayai negara, ya. Punya anak dua, kamu mulai nggak dibiayai. Punya anak tiga, kamu yang bayar. Itu namanya, itulah kemanusiaan yang adil dan beradab, saudara. Itu kemanusiaan. Kamu punya anak satu ditanggung oleh negara, saudara ya. Manusiawi sekali, saudara. Karena kalau korupsi, oh, hukuman mati, saudara. Di Indonesia, korupsi. Nah, kita buktikan ya, lebih Pancasila mana PKI dengan orang Islam, saudara. Lebih Pancasila mana? Nah, kita buktikan saja, saudara ya. Ini saya lagi nunggu saweran, nggak ada saweran, nggak makin panas nih. Wah, ini sawerannya mana nih? Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.